Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat channel yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tentang Guru. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman serta umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Nah sobat, pada video saya kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah atau manaqib seseorang waliullah, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Sobat channel Tentang Guru, sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel Tentang Guru selalu menyediakan tontonan yang bermanfaat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Mari kita lanjut ke videonya, tonton videonya sampai selesai. Syekh Muhammad Kashful Anwar lahir di desa Kampung Melayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah atau 29 Maret 1887 pukul 10 pagi malam Selasa. Syekh Muhammad Kashful Anwar adalah putra Al-Alimul Allamah Kiai Ismail bin Muhammad Arsad bin Muhammad Saleh bin Badruddin bin Maulana Kamaluddin. Memasuki usia tamyiz, jiwanya sudah dipenuhi dengan cahaya Al-Quran dan diasuh langsung oleh orang tuanya sendiri. Di masa mudanya, ia tidak belajar di bangku sekolah karena pada saat itu di Kampung Melayu belum ada madrasah formal. Jadi beliau belajar ilmu agama dengan beberapa masyaikh, di antaranya Al-Alimul Allamah Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Saleh bin Mufti Syekh Jainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Al-Alimul Allamah Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Saleh bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pada usia 9 tahun, Muhammad Kashful Anwar dibawa oleh kakek, nenek dan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama kepada ulama di kota Mekah. Sebagai pendatang yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar kepada Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Asyah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, seseorang ulama yang berasal dari kampung Pesayangan Martapura dan sudah lama menetap di kota Mekah. Selama belajar di Mekah, beliau berguru dengan ulama-ulama besar, di antaranya satu Syed Ahmad bin Said Abu Bakar serta anak dari pengarang kitab I'anatul Talibin, dua Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, penulis kitab Tazkirun Nas, tiga Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki yang bergelar Sibawahi pada zamannya, sangat alim dan memiliki berbagai keahlian bidang ilmu. Empat Syekh Umar Hamdan Al-Makhrusi, lima Syekh Umar Ba Junaid Mufti Saifiyah, enam Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani, tujuh Syekh Muhammad Saleh bin Muhammad Ba Fadl, 8 Syekh Muhammad Ahyad Al-Bogori, 9 Syekh Muhammad Amin Al-Kutubi. Setiap cabang ilmu yang dipelajari selalu ditelusuri sanadnya, terutama di bidang fikih, hadis, wirid, dan hijib-hijib. Di bidang hadis, beliau mempelajari secara langsung sebanyak 40 hadis musalsal yang disusun oleh Syekh Mukhtar At-Tatih kepada Syekh Muhammad Ahyad Al-Bogori, beserta praktiknya, baik memakai surban, libasul hirqah, as-saufiyah, zikir, musafahah, musabaqah, munawwaratus subhah, dan lainnya yang termaktub di kitab tersebut.
Syekh Muhammad Kasful Anwar juga mengambil ijazah Dalailul Khairat dan Burdatul Madih Al-Mubarakah dari Syekh Muhammad Yahya Abu Liman. Syekh Dalailul Khairat dengan sanad yang muttasil kepada penyusun keduanya. Murid-murid beliau sangat banyak dan menjadi ulama besar. Di antaranya 1. Syekh Anang Syarani Arif, seseorang muhaddis dan juga salah satu pimpinan pesantren Darussalam Martapura. 2. Syekh Muhammad Sarwani Afdan, pimpinan pondok pesantren Datuk Kelampaian Bangil. 3. Syekh Ahmad Marjuki. 4. Syekh Muhammad Samman bin Abdul Qadir. 5. Syekh Abdul Qadir Hasan. 6. Syekh Husain bin Ali. 7. Syekh Salman Yusuf. 8. Syekh Muhammad Samman Mulia. Selain aktif berjuang di dunia pendidikan sebagai pengajar, Syekh Muhammad Kasful Anwar juga berjasa memperkaya khazanah perpustakaan Islam dengan berbagai karya tulis yang bermanfaat. Di antara karya tulis beliau: 1. Risalah Tauhid, 2. Risalah Fiqih, 3. Risalah fi Syirah Syedil Mursalin Ilmu Tarikh, 4. Terhif Al-Ikhwan fi Tajwid Al-Quran, 5. Durutut Tashrif Ilmu Sorob 4 jilid, 6. Terjemah kitab Hadis Arba'in dalam bahasa Arab Melayu berjudul Al-Tabyin Ar-Rawi Bisirah Arba'in An-Nawawi, 7. Terjemah kitab Jawrah At-Tauhid yang berjudul Al-Durul Farid Syirah Jauhar At-Tauhid, 8. Risalah Hasbuna. Syekh Muhammad Kasful Anwar menjadi pimpinan pesantren Darussalam Martapura pada periode ketiga selama 18 tahun. Dalam kepemimpinan beliau terjadi perubahan-perubahan fundamental baik di bidang sistem pendidikan, penyusunan kurikulum, pemberdayaan tenaga pengajar maupun peningkatan infrastruktur yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana fisik bangunan. Cara pengajian pesantren Darussalam yang sebelumnya berupa halaqah diubahnya menjadi model pengajaran klasikal dan berjenjang. Dengan adanya pembaharuan sistem dan metode pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Kasful Anwar di pesantren Darussalam Martapura, maka banyak berdatangan dan berduyun-duyun para santri dari berbagai daerah di Kalimantan yang belajar di pesantren Darussalam Martapura. Dalam beberapa tahun saja, para alumnusnya telah tersebar ke berbagai pelosok Kalimantan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat kaum muslimin setempat untuk membuka pengajian majelis taklim, mendirikan madrasah dan pondok pesantren. Di antara salah satu alumnus pesantren Darussalam Martapura yang sangat terkenal dan memimpin majelis taklim yang diikuti oleh ratusan ribu jamaah adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Guru Sekumpul. Syekh Muhammad Kasful Anwar termasuk orang yang berkecukupan. Beliau adalah pedagang emas dan intan yang dijalankan saudara iparnya di Jakarta. Selain usaha tersebut, beliau juga memiliki sawah dan kebun karet yang dikerjakan oleh tenaga upahan. Di sela-sela kesibukannya, beliau tetap menyempatkan diri turun ke sawah dan kebun bekerja bersama pekerja upahan. Kemandirian yang Syekh Muhammad Kasful Anwar miliki menjadikannya tidak mau menerima zakat. Bahkan atas kemampuan tersebut, beliau mengeluarkan zakat dan memberikan bantuan kepada orang lain. Bahkan gaji guru-guru pesantren Darussalam Martapura banyak diberikan dari uang pribadi beliau. Walaupun sebagai seseorang yang berada, namun beliau tetap dalam hidup kesederhanaan karena perilaku juhudnya. Begitulah kehidupan pribadi seseorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang teguh disiplin, ilmu dan kemasyarakatan. Syekh Muhammad Kasful Anwar menikah dengan seseorang perempuan bernama Siti Halimah pada bulan Syawal
1330 Hijriah dalam usia 26 tahun dan dikaruniai 6 orang anak, 4 putra dan 2 perempuan. Setelah berjuang tanpa kenal lelah dari masa belajarnya hingga masa mengajar dalam rangka menyampaikan amanah sebagai pewaris baginda Rasulullah SAW kepada umat, baik melalui pendidikan formal dan pengajian non formal maupun dengan tulisan yang tersebar dan menjadi bahan bacaan terutama di pesantren Darussalam Martapura. Akhirnya pada malam Senin pukul 9:45 WITA tanggal 18 Syawal 1359 Hijriah atau 18 September 1940 Miladiah, Syekh Muhammad Kashful Anwar berpulang ke rahmatullah dalam usia 55 tahun dan dimakamkan di Kampung Melayu Martapura. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan kita mendengar manaqib orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita serta memberikan keampunan dan memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.